Halo teman-teman, balik lagi sama Awan Putih ya, semoga tidak bosan. Hari ini saya mau ngincer Dark Rayquaza. Gimana cara nongolinya? Kalian harus mob up ya di salah satu bender. Saran saya ya ke Groudon lah, karena dropnya paling banyak. Seperti biasa kita do daily quest nih. Daily questnya kan nyuruh kita buat battle di gym trainer tuh berapa kali tuh ya. Do aja sambil ngumpulin tiket yang bisa ke ini dipakai buat mob up. Nah ini saya setelah 4 kali lebih kayaknya mob up di banner Groudon ya, akhirnya dapat satu Dark Rayquaza dan dropnya lumayan tuh dropnya tuh 20 untuk first defeat reward. Nggak tahu ya nanti kalau nongol lagi tuh bakal stay 20 apa ganti, saya kurang paham. Ini pertama kali soalnya saya dapat. Saya ngecek dulu, dia SP attack-nya tinggi banget ya, jadi berbahaya. Cuman secara defense sama SP defense ya so-so lah, berarti otomatis dia tidak setebal itu gitu. Kemudian untuk ability-nya, saya tadi sempat tanya ya, soalnya bingung nih, baca tulisannya kecil banget kayak semut, nggak kebaca di mata saya. Itu katanya resisten, jadi nggak bisa di toxic, lead sheet, dan lain sebagainya. Otomatis harus digebuk manual. Jadi pemikiran saya adalah, mau nggak mau kita harus nurunin defense-nya dia, min 6. Dan karena dia tipe ghost, kita tidak bisa pakai Octolok. Jadi mau nggak mau harus pakai either Metal Sound atau Acid Spray. Saya pakai Acid Spray ya, soalnya Pokemon saya ya adanya Acid Spray kayak gitu. Jadi saya mungkin pakai Toxapex Acid Spray buat nurunin defense-nya min 6. Kemudian strategi saya adalah karena dia attack-nya sakit, saya mau power split pakai Baltoy. Otomatis kalau di power split, attack-nya dia bakal kebagi sama Baltoy-nya, jadi dia harusnya tidak sesakit itu lagi. Saya bisa fokus Acid Spray buat nurunin defense-nya dia, SP defense-nya dia. Baru setelah itu saya bisa ngebuff terus gebuk pakai Yveltal, karena Yveltal kan nanti bisa Tera Dark. Ya saya udah cek move-nya si Darkrai juga. Kalau saya Tera Dark tuh lumayan aman ya dari move-move-nya dia. Terus saya bisa hit hard dia pakai Dark type ya. Dapat step lumayan banyak kalau pakai Yveltal. Kemudian kalau misalkan darah saya tipis, saya bisa pakai Oblivion Wing buat jaga darah, kayak gitu strateginya. Oke, di sini saya pasangin si sas di Baltoy-nya. Saya juga coba pasang sas di Toxapex. Even nanti setelah dicoba tuh ternyata Toxapex-nya nggak perlu ses sih, sebenarnya bisa pakai item yang lain. Ya pakai leftover juga bisa atau apapun lah, soalnya nggak setelah di power speed ternyata damage-nya jadi aman gitu ke Toxapex-nya kayak gitu. Cuman harus rada hati-hati soalnya dia punya apa sih namanya, Dragon Tail, jadi agak berbahaya. Oke, kita coba start ya. Percobaan pertama semoga langsung berhasil. Oke, strateginya seperti yang saya bilang tadi, saya pakai guard split, saya di sini pakai power split. Soalnya kita harus ngehandle SP attack-nya dia yang tidak masuk akal kayak gitu. Nah, sekarang ini udah aman. Saya bisa jamin SP attack-nya dia sekarang tidak akan sesakit itu, oke? Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita coba turunin SP defense-nya. Kita pakai Acid Spray. Oke. Tuh, udah baiknya segitu doang. Otomatis feel safe, cuman ada cumannya nih. Si Dragon Tail-nya ganggu annoying. Ini kalau lebih bagus ya, kalau mau bagus tuh kita bisa nurunin SP defense-nya dia min 6, habis itu ininya mati. Kalau ini mati udah enak kayak gitu. Jadi kita bisa fokus ke Yveltal-nya. Kenapa kok kayak gitu? Soalnya kita punya batas turn juga, 30 turn. Jadi kalau misalkan selama 30 turn itu kita belum berhasil nge-kill bosnya, dianggapnya gagal kayak gitu ya. Jadi harapan saya sebenarnya kayak Toxapex cepetan mati kayak gitu ya. Jadi otomatis saya coba nge-switch mulu nih, gimana caranya biar dia mati deh gitu. Kayaknya sekali hit lagi mati harusnya. Oke. Tuh ini ngebuang turn banget sebenarnya. Jadi kalau bisa tuh sebenarnya setelah berhasil nge-minusin 6 SP defense-nya si lawan, itu harusnya mati aja gitu Toxapex-nya kalau bisa ya. Tapi ya udahlah ya, kejadian. Kita coba dulu. Kita buff plus 6 untuk Yveltal-nya. Tuh, ya aman ya. Ini kalau saya nggak Tera Dark, flying bakal kena sakit sama ini Asian Power ya. Cuman karena Tera Dark, Asian Power-nya netral, damage-nya ke saya, kemudian si Moon Aegis Beam-nya juga bakal aman karena tipe Ghost nggak begitu masuk ke Dark. Yang terakhir Hyper Voice-nya juga aman kayak gitu. Oke, waktunya tes damage. Udah tes damage saya. Damage-nya
tidak sesakit itu. Kalian lihat ya, itu sebenarnya awal-awal gini nih yang kejadian ini saya nggak pede, kayak sebentar ini masuknya damage-nya dikit banget, apakah saya bisa gitu kan ya. Cuma saya coba tes lagi, soalnya kan turnnya juga masih banyak tuh, saya masih di turn 15, berarti ada 15 giliran lagi. Dan saya coba cicil-cicil, kok turunnya ternyata lumayan ya, udah ke 37 ya, berarti kemungkinannya bisa nih gitu, udah lumayan pede nih. Oke, darahnya tinggal seuprit ya di sini. Waktu yang tepat untuk kita pakai Oblivion Wing buat darah, harusnya sih full lagi darahnya ya. Kalau menurut saya ya, coba kita cek. Nah, benar lagi kan, otomatis super duper aman. Kita juga nggak cuma ngasih damage tapi juga nge-heal darah. Oke, lagi udah ke 25. Harusnya sih bisa. Oke, tinggal spam Dark Pulse aja. Ini soalnya dia udah dapat step dari type-nya yang Dark, ketambahan lagi sama Tera. Jadi damage-nya makin sakit gitu logikanya. Pakai Pokemon lain boleh nggak? Boleh, kalian coba ya. Cuman saya jujur ya, kalau boleh jujur ya, antara yakin nggak yakin damage-nya bisa. Kalau damage-nya saya yakin bakal bisa lebih masuk, lebih sakit. Cuman untuk sustain darahnya doang sih, kalau saya tuh antara yakin apa enggaknya gitu. Kan kemarin tadi saya cek juga banyak yang pakai ini kan, Shadow Calyrex kan. Kalian coba dulu deh, tes dulu apakah berhasil apa enggak. Soalnya ya tahu sendiri lah, ini bosnya tuh bukan cuma tebel ya, cuman ya lumayan sakit gitu masalahnya. Cuman ya cobalah ya, ini berhasil di percobaan pertama. Saya bangga pada diri saya. Wah, gila. Oke, cekrek dulu buat legasi. Kadang oke, oh ya, ternyata kalau habis dikalahin tuh kita emang dapat reward yang tadi, terus bosnya hilang, otomatis nggak bisa di mob. Dan kalau mau nongolin dark lagi pakai cara yang sama kayak tadi, berarti harus di mob up lagi ya besok. Oke, kenapa nggak sekarang aja nyari? Iya, hati saya tuh pengen lagi sebenarnya, cuman kayak ya besok kan masih ada quest lagi kan, daily quest kan. Kalau saya buang-buang sekarang ya lumayan rugi lah energinya gitu. Saya harus hemat energi sama hemat kristal. Oke, di sini saya sisa daily questnya. Pokoknya daily mission, sorry, ini harus dikelarin. Kalau ini mah nggak masalah, kalau bisa kelarin. Cuman yang paling penting dailynya ya, per hari itu harus wajib dilakukan kalau misalkan hadiahnya mau maksimal kayak gitu. Oke, kita dulu lagi. Saya gatel sebenarnya nih ya. Ya udah sekalian mau saya coba lah, saya kelarin gitu. Sebenarnya nggak harus ini jangan sih sebenarnya, kalau bisa ya nunggu besok atau udah mau eventnya habis aja nggak masalah. Oke, kayaknya gitu ya. Semoga bener lah. Ini saya kalau misalkan salah tolong koreksi di bawah ya. Karena ya gimana ya, saya juga rada ngawang-ngawang juga. Oke, kelar ya, kita next stage. Berhasil ke next stage. Next prize pool. Ini harus dipencet yang biru-biru tuh, next prize pool. Saya tadi bingung, ini gimana ini? Ternyata harus dipencet. Oke, berhasil. Oke, kayak gitu doang sih sebenarnya untuk yang event yang ini sih. Seru, saya suka sih. Soalnya mikir strategi ngelawan bos gitu-gitu kan seru tuh. Bikin kita mikir. Oh iya, sama ada event baru lagi. Ya, kalau kalian tahu, itu ada dojo sama kembang api. Jujur saya sebenarnya tuh kurang begitu suka sama event kembang api ya. Kita ke dojo dulu deh. Dojo ini lumayan bagus. Saya suka banget sebenarnya sama event ini. Ada dua hal yang mesti kalian lakukan. Kalian bisa milih lawan bos kayak gini. Ini nggak harus kelar ya, nggak harus berhasil. Kalian nyumbang damage aja, nanti bisa dapat si ini nih, biru-biru tuh. Si item yang biru-biru, bola biru itu. Kalau misalkan kalian nggak mau lawan si bos, kalian bisa do yang quest ini. Kalian aja nanti juga dapat batu birunya. Usahakan ngambil quest yang rewardnya paling bagus gitu, paling banyak gitu ya. Nanti kalau udah dikumpulin bisa ditukar ke sini. Tuh, banyak reward yang menurut saya bagus. Kalau mau tabung aja dulu, nanti ketika eventnya udah mau habis baru ditukerin, kayak gitu bisa. Biasanya saya gitu sih. Soalnya biar bisa tahu nih kayak udah kekumpul berapa, nanti yang paling worth ditukar yang mana kayak gitu. Udah sih, sementara eventnya kayak gitu aja deh kayaknya untuk yang dojo ya. Coba kita cek kembang api. Coba cek kembang api dah. Oke, kita coba. Nah, kayak biasa ya, kita daily dapat reward. Firework ya buka-buka amplop karena main rank ya, bakar-bakar di sini. Saya tidak menganjurkan untuk bakar-bakar ya, karena bukan CEO ya. Ya udahlah, nikmatin aja. Ini bisa nih si kuncinya dibeli pakai yang batu biru tadi.
cuman kayaknya ditabung aja deh biar sekali gitu Gus kita bakal dapat yang reward yang bagus gitu maksudnya. Oke, kalau di sini kita dapat shiny box pseudo legendary. Kalau kalian main ground bisa ngambil si tadi ya, Garchomp, main flying bisa ambil Salamence, main dark bisa ambil Tiranitar ya. Ya opsional lah, ini kayak biasanya tadi. Udah gitu aja sih. Semoga bermanfaat videonya. Dah gitu dulu. Bye bye, makasih.